Infinix dikabarkan akan mengeluarkan model terbarunya yakni Zero Ultra 5G. Sebagaimana dilansir dari Gizmo Cina Rabu 14 September 2022, Infinix Zero Ultra diprediksi memiliki keunggulan seperti kamera 200 megapiksel dan dukungan pengisian cepat. Tipster Paras Googlani membocorkan fitur andalan dari model tersebut, yakni memiliki pengisi daya 180 Watt yang telah disertifikasi oleh Biro Standar India. Nomor model pengisi daya dari model tersebut yakni U1800XIA. Untuk diketahui, Infinix meluncurkan teknologi 180 Watt Undercharge pada Juli tahun 2022. Pengisi daya 180 Watt diklaim perusahaan dapat mengisi baterai 4500 mAh dari 0 hingga 50% hanya dalam 4 menit. Pengisi daya akan tersedia untuk pengguna akhir tahun 2022 menurut perusahaan rumor yang beredar luas, yakni bahwa Zero Ultra 5G akan menjadi ponsel Infinix pertama yang dilengkapi dengan pengisi daya 180 Watt. Setelah pengisi daya 180 Watt, Infinix telah disetujui oleh otoritas BIS di India. Dilaporkan Zero Ultra 5G juga akan dirilis di negara tersebut. Kendati demikian, perusahaan yang berbasis di Hong Kong itu juga telah mendapatkan sertifikasi di Indonesia dengan lolosnya TKDN dari ponsel tersebut. Tahun ini juga pihak Infinix Indonesia sudah mempersiapkan amunisi terbaru mereka dengan perilisan terbaru series Infinix Zero Ultra 5G di Indonesia. Sementara untuk series flagship Infinix Zero Ultra bakal melakukan debutnya di pasar global terlebih dahulu. Sehabis itu akan masuk pasar Indonesia, malah bisa jadi debut globalnya di Indonesia terlebih dahulu. Lalu bagaimana dengan spesifikasi dan fitur-fitur lainnya? Kali ini saya akan membahasnya secara lebih detail soal Infinix Zero Ultra yang lagi dinantikan masyarakat Indonesia. Infinix secara model, harga, dan performa memang bisa mengombinasikannya dengan menarik. Bahkan di atas kertas, Infinix menawarkan beberapa kelebihan spek di beberapa tipe produk dengan harga yang mirip atau sama dengan Xiaomi atau Realme. Jika dilihat dari segi desainnya ini, entah kenapa saya lihat smartphone ini seperti HP mid-range 3 jutaan. Yang bentukan kameranya terlihat seperti HP Realme C35 dan juga Poco X4 GT. Sayangnya guys, bodi ponsel ini sepenuhnya masih berbahan plastik aja. Sangat wajar di harga yang segini, ponsel masih menggunakan bahan bodi plastik bukan kaca. Bergerak pada sektor pertama, kami akan menyajikan detail sektor layar pada spesifikasi Infinix Zero Ultra. Mengingat sektor ini memang menjadi bagian vital penjamin kualitas visualisasinya. Terkait atas kecanggihannya dari sisi visual layarnya tersebut, sudah bisa dipastikan bahwa Infinix memang tak ingin mengecewakan para penggunanya. Seperti soal konsep layarnya yang memang dibawa oleh Infinix Zero Ultra ini, di mana ukuran layarnya terbilang sangat luas 6,7 inci, dan didukung panel AMOLED Curve berkecepatan layar 120 Hz. Sementara itu, mengacu atas performanya sendiri, kami akan menilik dapur pacu yang diusung oleh spesifikasi Infinix Zero Ultra ini. Pasalnya, sektor ini diklaim bakal membawa beberapa komponen kekinian sebagai penunjang kinerjanya agar jauh lebih maksimal. Mengenai soal komponen ini, tak perlu diragukan lagi bahwa akan ada beberapa hardware yang disematkan dengan bekalan kemampuan performa gahar di kelasnya. Antara lain yakni chipsetnya, yang mana pada Infinix Zero Ultra sendiri sudah mengandalkan chipset buatan MediaTek yakni Dimensity 920. Entah kenapa Infinix tidak kepikiran untuk memakai chipset Dimensity 930 aja, padahal chipset tersebut sudah dirilis dan belum ada yang memakai chipset HP tersebut. Perlu diketahui, pendahulunya saja Zero 5G sudah pakai chipset Dimensity 900, jadi ada kemungkinan besar smartphone ini akan mengalami upgrade signifikan memakai Dimensity 920 5G. Chipset Dimensity 920 diklaim mampu memberikan pengalaman tanpa batas dengan layanan data cepat dari kedua koneksi. Walaupun begitu, chipset HP ini lebih baik dari versi Infinix Zero 5G yang ada di Indonesia. Tak hanya itu saja, bahkan ada dua varian RAM yang disematkan pada smartphone Infinix Zero Ultra ini, yaitu RAM 6GB dan 8GB untuk menjamin kecepatan akses multitasking yang lebih agresif dan tentunya responsif. Lalu tak lupa memori internal pada smartphone ini pun juga akan ditawarkan dengan ruang kapasitas 128GB hingga 256GB untuk menjamin kebutuhan penyimpanan file agar lebih maksimal. Jenis RAM ponsel ini sudah menggunakan LPDDR5X dan juga jenis internal ponsel menggunakan UFS 3.1. Sementara itu, tak lupa bahwa pada sektor dapur pacu dari spesifikasi Infinix Zero Ultra ini sudah mengandalkan OS Android 12 generasi terbaru sebagai platform utamanya.
Bergerak pada sektor lain, kini sektor fotografi yang diandalkan oleh spesifikasi Infinix Zero Ultra akan jadi topik yang kami bahas secara mendalam. Hal ini tak lepas dari kebutuhan pasar akan kemampuan kamera ponsel yang bakal jadi bahan pertimbangan. Maka dari itu tak bisa dihindari bahwa Infinix pun bakal menerapkan teknologi kamera handal untuk menjamin hasil fotografi agar lebih kekinian dan modern. Lalu guna mencapai hasil maksimal, maka dalam Infinix Zero Ultra sendiri akan mengandalkan 3 kamera belakang sekaligus, di mana masing-masing kamera memiliki tingkat resolusi 200 megapiksel sensor Samsung terbaru, serta ada ultra wide 13 megapiksel dan telefoto yang resolusinya belum diketahui. Selain daripada itu, Infinix Zero Ultra pun juga sudah membawa satu kamera depan 16 megapiksel atau bisa jadi 32 megapiksel untuk memberikan jaminan foto selfie secara lebih berkualitas dan tampak jauh lebih menarik. Jadi tak bisa kita ragukan lagi jika lini pemotretan pada spesifikasi Infinix Zero Ultra ini bakal jadi sektor yang sangat diandalkan sekaligus sebagai senjata utama untuk menyaingi para kompetitornya. Menariknya nih guys, smartphone ini sudah support perekaman video sampai 4K pada 30 fps aja. Jenis perekaman ponsel ini sama seperti Infinix Zero Ultra yang ada di Indonesia. Selain soal itu, tak lupa pula bahwa Infinix Zero Ultra sendiri bakal menyematkan slot dual SIM card guna mempermudah akses komunikasi antar pengguna. Di samping itu ada pula fitur koneksi lain yang disematkan di antaranya, yakni koneksi NFC, virtual RAM up to 13 GB, Bluetooth 5.2, USB Type-C, dual speaker stereo teknologi, dan tentunya fingerprint in display. Sayang beribu sayang guys, ponsel ini sudah menghilangkan lubang jack audio 3,5 mm. Jadi ketika kalian ingin mendengarkan lagu dengan headset kabel harus membeli konverter tambahan lagi. Baterai pada spesifikasi Infinix Zero Ultra pun juga bakal turut kami ulas secara detail dan mendalam. Karena sektor baterai di sini memegang peran penting dalam menjamin kebutuhan suplai dayanya. Selain itu perlu untuk diketahui juga bahwa pada baterai Infinix Zero Ultra sendiri juga hadir dengan dukungan kapasitas daya besar hingga 4500 mAh pengisian daya cepat 180 Watt. Selanjutnya kini kita akan membahas tentang harga Infinix Zero Ultra bersamaan dengan pembahasan tentang harga ponsel ini. Sayangnya hingga informasi ini diberikan belum ada harga yang pas dan sesuai dengan smartphone ini. Tapi kami meyakini smartphone ini akan dijual lebih mahal dari series Note. Adapun harga Infinix Zero Ultra 5G akan dibanderol antara Rp25.000 atau sekitar 4,6 juta dan Rp30.000 atau sekitar 5,6 juta. Kendati demikian, Infinix belum secara resmi mengumumkan spesifikasi baik di India ataupun di Indonesia. Tapi bocoran HP ini sudah beredar luas di internet, informasi yang kami berikan 99% akurat. Kita tinggal menunggu launching resmi saja ketika datang ke Indonesia. Di harga yang terjangkau, kapan lagi kalian dapat HP 200 megapiksel, pengisi daya 180 Watt, dan chipset 5G? Xiaomi pun saya rasa tidak bisa membuat HP spek seperti ini di Indonesia. HP Infinix Zero Ultra harus tetap kalian pantau kehadirannya di Indonesia.